Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang mendengarkan kisah ini diberi kesabaran dalam ujian, kekuatan dalam luka, dan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik oleh Allah. Kisahku bukan untuk mengumbar aib, melainkan agar menjadi cermin bagi yang pernah merasa dikhianati oleh manusia tapi tetap ingin dicintai oleh Allah. Namaku Kartika, usia 32 tahun, guru ngaji dan penulis buku-buku Islami untuk perempuan. 5 tahun lalu, aku menikah dengan lelaki yang sangat dikagumi di lingkungan kami, Agus. Tampan, pintar, dan dikenal aktif dalam kegiatan dakwah kampus. Semua orang berkata, "Kamu beruntung, Kartika. Tidak semua wanita bisa mendapatkan laki-laki sebaik Agus." Aku pun meyakini itu. Hari-hari awal pernikahan kami terasa indah. Agus memintaku berhenti dari pekerjaanku di kantor dan fokus pada rumah tangga. "Engkau madrasah pertama bagi anak-anak kita kelak," katanya saat itu dengan nada lembut yang selalu membuatku luluh. Aku mengangguk, penuh taat. Kami salat berjamaah 5 waktu. Tiap malam Jumat, kami membaca Yasin bersama. Bahkan kami punya daftar target hafalan surat pendek. Aku merasa seperti sedang hidup dalam cerita cinta Islami yang kutulis sendiri. Namun perlahan, aroma bahagia itu mulai berubah. Agus semakin sibuk. Ia mulai pulang larut, seringkali melewatkan salat berjamaah di rumah. Katanya, ada rapat komunitas dakwah, ada undangan ceramah, atau kunjungan dakwah luar kota. Awalnya aku bangga memiliki suami yang sibuk di jalan Allah. Tapi di balik kesibukannya, aku mulai merasakan kekosongan. Ia semakin jauh secara emosional. Aku berusaha menjadi istri syalihah, tidak banyak bertanya, tidak menuntut, hanya memantaskan diri. Bahkan ketika curiga muncul, aku menahannya dengan zikir. Husnudzan, Kartika. Jangan sampai suuzan merusak rumah tanggamu sendiri, bisik hatiku tiap malam. Hari ini, aku baru selesai membersihkan meja ruang tamu ketika ponsel Agus bergetar di sofa. Ia sedang mandi. Seperti biasa, aku tidak pernah membuka-buka isi ponselnya. Tapi layar menampilkan nama Nadia. Jantungku berdebar. Aku mengenal Nadia. Kami pernah belajar tahsin bersama di pengajian. Perempuan lembut, anggun, dan sangat santun. Tapi rasa penasaran menghancurkan pertahananku. Tanganku dengan ragu menyentuh layar. Pesan-pesan itu membuat nafasku sesak. "Aku suka cara kamu pegang tanganku tadi. Kamu bikin aku merasa lebih dihargai dari siapapun. Kamu memang beda, Mas. Besok kita ke tempat biasa lagi ya? Aku kangen. Jangan lupa bawa parfum itu, yang aku suka." Air mataku jatuh tanpa suara. Tenggorokanku tercekat. Dunia seolah berhenti berputar. Aku ingin teriak, tapi yang keluar hanya bisikan lemah. Ya Allah, ini orang yang selama ini kupuja dalam doaku. Agus keluar dari kamar mandi dan memergoki ekspresiku. Ia tahu. Ia tidak membantah. Ia hanya menarik napas panjang lalu berkata, "Maafkan aku, tapi aku merasa kamu terlalu asyik dengan agamamu, dengan komunitasmu, dengan majelismu. Aku kesepian." Tik. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada pengkhianatannya. Terlalu asyik dengan agamamu. Padahal justru karena Allah aku menjaga diriku, rumah tanggaku, dan setiaku. Malam itu aku tidur dengan mata terbuka. Tangisku tak bersuara. Tapi Allah tahu betapa hancurnya aku. Aku merasa seperti perempuan yang kalah. Tapi jauh di dalam dada, ada satu suara yang berbisik. "Jangan cari pengakuan dari manusia, Kartika. Carilah ridho dari Allah. Karena hanya itu yang akan kekal." Dan disinilah kisahku bermula. Sebuah akhir yang membuka jalan menuju awal yang jauh lebih indah. Sejak malam itu, aku tahu, pernikahanku dengan Agus tidak akan pernah sama lagi. Dia tidak menyesal. Bahkan ketika aku bertanya apakah dia akan memutuskan hubungan dengan Nadia, dia hanya terdiam. "Kalau kamu merasa tak tahan, kita bisa pisah baik-baik." Begitu katanya, datar. Hatiku teriris.
Bertahun-tahun aku belajar menjadi istri yang taat. Aku korbankan karierku, kawan-kawanku, bahkan sebagian cita-citaku. Tapi balasannya bukan surga dunia, melainkan pengkhianatan yang menyayat. Aku tidak langsung mengiyakan kata cerai. Aku coba bertahan, berharap Agus akan sadar. Aku tetap masak, menyambutnya saat pulang, dan diam setiap kali ia mulai sibuk dengan gawainya yang ia sembunyikan rapat-rapat. Tapi tiap malam aku menangis dalam sujud, dalam sepi yang hanya Allah tahu. Sahabatku, Ajeng, datang menjenguk. Ia satu-satunya yang kuberitahu tentang keadaanku. Kami mengaji bersama di masa kuliah. Melihat mataku sembab, ia langsung menggenggam tanganku. Tik, kamu perempuan kuat. Tapi jangan korbankan dirimu demi seseorang yang tak tahu caranya menjaga amanah Allah. Aku hanya tersenyum. Lelah. Hatiku kosong. Hari demi hari, sikap Agus semakin dingin. Kadang pulang lewat tengah malam. Kadang 2 hari tak pulang sama sekali. Aku tahu dia bersama Nadia. Dan aku sadar, ini bukan rumah lagi. Ini penjara sunyi bernama pernikahan. Hari-hari pasca perceraian tak semudah yang orang kira. Banyak yang menyangka aku bisa segera bangkit karena dikenal sebagai wanita mandiri dan aktif dalam majelis ilmu. Tapi kenyataannya, aku limbung. Status janda membuat beberapa orang menjauh, seolah aku pembawa sial. Ada pula yang mulai berani melontarkan kata-kata sinis di belakang. Dia terlalu alim, makanya suaminya lari. Pasti ada yang salah dengan dia. Suami nggak mungkin selingkuh kalau istrinya benar. Aku diam. Tapi Allah tahu, aku menahan setiap tetes air mata agar tak menjadi keluhan. Di tengah badai itu, seorang kenalan dari komunitas dakwah memperkenalkanku dengan seorang pemilik rumah tahfiz. Namanya Ustadz Salman. Ia menawarkan agar aku mengajar anak-anak perempuan mengaji dan mengelola kegiatan santri di desa pinggiran yang tenang. Tanpa berpikir panjang, aku menerima. Di sanalah aku menemukan ketenangan pertama setelah luka. Suara anak-anak menghafal Al-Quran, suasana sederhana di rumah tahfiz, dan malam-malam yang diisi qiyamul lail bersama para santri, membuatku merasa hidup kembali. Namun tak lama setelah aku merasa mulai pulih, ujian datang lagi. Salah satu wali santri, ibunya Nadia, datang dan memperhatikanku dengan tajam. Ternyata Nadia sudah menikah dengan Agus, dan kini tinggal tak jauh dari desa ini. Perempuan itu menatapku dengan tatapan sinis dan mengatakan, "Jangan coba-coba ganggu rumah tangga anak saya. Dia sudah bahagia. Jangan pura-pura jadi suci di sini." Hatiku kembali bergetar. Tak ada niatku untuk mengganggu siapapun. Bahkan mendengar nama mereka saja sudah cukup membuat luka itu menganga kembali. Tapi tuduhan itu menusuk keras. Aku menunduk, tak sanggup berkata apa-apa. Malam itu aku kembali menangis dalam sujud. Tapi kali ini, bukan karena kehilangan, melainkan karena rasa lelah yang tak bisa kutunjukkan pada siapapun. Aku ingin lari dari semua ini. Tapi kemana? Sedang Allah telah menempatkanku di tempat ini, untuk alasan yang belum ku mengerti. Aku duduk lama di serambi rumah tahfiz. Angin malam menghembus pelan. Dan dalam diam itu, aku kembali mendengar bisikan lembut dalam hatiku. Bersabarlah. Semua ini bukan kebetulan. Kau sedang dituntun ke arah yang lebih baik. Jalan ke surga seringkali melewati jalan terjal. Aku menghapus air mata dan bangkit berdiri. Luka boleh tinggal, tapi aku tak akan jatuh lagi. Sampai akhirnya, di suatu pagi yang mendung, Agus meletakkan surat itu di meja makan. Surat cerai. Tanpa kata, tanpa air mata. Aku diam, menatap lembaran itu lama sekali. Sakitnya bukan karena kata cerai-nya, tapi karena aku tak berarti apa-apa baginya bahkan saat perpisahan. Tidak ada peluk perpisahan. Tidak ada permintaan maaf. Hanya kertas dan kesepian. Aku tak menandatangani langsung. Tapi malamnya, saat aku berdiri menatap langit-langit kamar yang dulu kami isi dengan doa dan canda, aku mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah,
Bila ini jalan terbaik yang engkau pilih, aku ikhlas. Tapi jangan biarkan aku jatuh. Kuatkan aku. Angkat aku. Dekap aku dalam ridho-Mu. Aku pun menandatangani kertas itu dengan tangan bergetar dan hati yang penuh luka. Namun aku tidak tahu bahwa Allah sedang menyiapkan pelajaran paling berharga dalam hidupku, yang tak akan pernah kudapatkan kalau aku tetap bersama Agus. Karena terkadang, perpisahan adalah bentuk cinta paling lembut dari Allah. Aku bersyukur. Hari-hariku di rumah tahfiz mulai stabil. Pagi hingga siang aku mengajar anak-anak perempuan Iqra dan tajwid, lalu sore hari aku menyusun materi kajian untuk ibu-ibu desa. Malamnya, aku menyendiri di musola kecil yang hangat, berbicara dalam sujud kepada Allah, satu-satunya tempat yang tak pernah mengusirku, bahkan ketika dunia menolakku. Pada suatu sore, saat hujan baru saja reda, aku sedang menyapu teras musola. Seorang lelaki datang dengan motor tua. Jubah putihnya sederhana, wajahnya bersih tanpa sorotan duniawi. Ia menenteng karung berisi beras dan alat tulis untuk para santri. Namanya Fahmi, santri senior dari pesantren desa sebelah. Ia sering mengantar bantuan dari pesantren untuk rumah tahfiz kami. Ia tak banyak bicara, tapi tutur katanya lembut dan penuh adab. Saat pertama kali bertemu, tak ada getar apapun dalam hatiku. Hatiku terlalu penuh dengan luka untuk bisa merasakan ketertarikan lagi. Tapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Cara ia menundukkan pandangan. Cara ia mengangkat barang tanpa diminta. Bahkan saat berbicara dengan para santri, suaranya seperti menyejukkan. Beberapa kali kami berinteraksi singkat, selalu dalam batas wajar dan penuh kehati-hatian. Namun entah kenapa, tiap kali ia datang, jantungku berdetak lebih kencang. Bukan karena rasa suka, tapi karena aku takut hatiku membuka pintu lagi. Sampai suatu malam, saat kami mengadakan pengajian gabungan, aku melihatnya duduk di barisan belakang bersama para ikhwan. Matanya sesekali menatap ke arahku, lalu cepat-cepat menunduk. Saat pengajian usai, dia menghampiri Ustadz Salman, lalu mereka berbicara cukup lama di sudut musola. Beberapa hari kemudian, Ustadz Salman memanggilku secara pribadi. Wajahnya serius, tapi lembut. "Kartika," katanya pelan, "ada seorang ikhwan yang datang menemui saya. Ia sudah lama memperhatikanmu. Bukan karena fisik, tapi karena akhlak dan keteguhanmu." Aku terdiam. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Dia adalah Fahmi, santri yang sering bantu kita di sini. Hatiku bergetar. Aku menatap lantai. Luka dalam hatiku masih basah. Aku belum siap. Tapi sebelum aku menolak, Ustadz Salman menambahkan, "Dia bukan seperti Agus. Fahmi bahkan tidak tahu kamu siapa dulunya. Dia hanya tahu kamu guru ngaji yang sabar, yang selalu bangun malam dan mengusap kepala santri-santri kecil." Kalimat itu menembus dadaku. Ternyata ada seseorang di dunia ini yang memperhatikanku bukan dari masa laluku, tapi dari kesungguhanku hari ini. Aku tidak menjawab saat itu. Aku hanya pulang ke kamar, menutup pintu, dan sujud lama sekali. Ya Allah, apakah ini pertanda? Ataukah hanya ujian lain yang Engkau datangkan untuk menguji hatiku? Aku belum tahu jawabannya. Tapi untuk pertama kalinya dalam sekian lama, aku merasa ada cahaya kecil yang menembus gelapku. Beberapa hari setelah Ustadz Salman menyampaikan niat Fahmi, aku berusaha menenangkan hati. Tak ada jawaban dariku selain istikharah setiap malam. Aku benar-benar tak ingin salah lagi. Luka dari pernikahan sebelumnya belum sepenuhnya sembuh, dan aku takut membuka luka yang baru. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Siang itu, ketika aku baru selesai mengajar anak-anak, seorang wanita datang menemuiku. Penampilannya rapi, berkerudung modis, dan mengenakan kacamata hitam. Tapi saat ia melepas kacamata itu, aku langsung mengenalinya. Ajeng, sahabat lamaku, dulu sempat dekat denganku. Sampai akhirnya dia menjadi penghubung Agus dan Nadia di belakangku. "Boleh bicara sebentar, Kartika?" katanya dengan suara dingin.
Aku mengangguk perlahan dan mempersilakannya duduk di bel-bel depan rumah Tahfiz. Aku tahu kamu sekarang didekati Fahmi, ucapnya to the point. Tapi kamu harus tahu, masa lalu kamu bukan rahasia lagi. Semua orang di kampung ini pasti akan tahu siapa kamu sebenarnya. Aku menatapnya, mencoba membaca maksudnya. Agus ingin pindah ke desa ini. Ia ditawari posisi di lembaga pendidikan sekitar. Dan Nadia mendukung penuh. Kalau kamu jadi menikah dengan Fahmi, kamu akan hidup berdekatan dengan masa lalu yang mengkhianatimu. Ajeng berdiri, menyisipkan rambut ke belakang telinga. Satu pesan dariku, pikirkan baik-baik. Fahmi itu laki-laki baik. Jangan bawa dia masuk ke lingkaran luka kamu. Setelah ia pergi, aku terdiam lama. Kata-katanya mengguncang hatiku. Bukan karena aku takut bertemu masa lalu, tapi karena aku takut Fahmi akan terseret dalam luka yang bukan miliknya. Malamnya aku kembali sujud, memohon petunjuk pada Allah. Air mataku jatuh, bukan karena trauma, tapi karena aku bingung. Apakah kebahagiaan memang layak aku harapkan, atau cukup aku hidup dalam pengabdian saja? Esok harinya, Fahmi datang seperti biasa. Ia menyerahkan paket sumbangan dari pesantren dan pamit dengan sopan. Namun sebelum pergi, ia menatapku dan berkata pelan, "Jika luka membuatmu merasa tak layak, ketahuilah, semua orang punya masa lalu. Tapi bukan masa lalu yang menentukan kemuliaan seseorang di sisi Allah, melainkan keteguhannya hari ini." Lelaki itu seolah mampu membaca hatiku. Aku tercekat. Kata-kata itu seperti dikirim Allah untuk menjawab sujudku semalam. Mungkin aku harus berhenti bersembunyi di balik trauma. Karena masa lalu tak bisa kuubah, tapi masa depan masih bisa kuperjuangkan. 3 hari setelah percakapan yang menyentuh itu, Fahmi, dengan adabnya yang tinggi, mengutus Ustadz Salman dan beberapa perwakilan pesantren untuk datang ke rumah Tahfiz, membawa lamaran resmi. Tidak mewah, tidak membawa banyak orang, hanya niat yang tulus dan wajah-wajah yang bersinar karena iman. Aku terdiam lama saat Ustadz Salman menyampaikan maksudnya. Bibirku gemetar, dada berdebar. Akhirnya aku berkata, "Jika ini jalan dari Allah, maka biarkan aku menerimanya dengan syukur. Bismillah." Hari itu menjadi titik awal perubahan hidupku. Tapi sebagaimana biasanya, ketika kebaikan mendekat, maka setan pun tak tinggal diam. Belum genap 1 minggu setelah kabar lamaran itu menyebar di desa, datanglah sebuah berita menggegerkan. Aku dituduh sebagai penyebab keretakan rumah tangga Nadia dan Agus. Desas-desus itu muncul entah dari mana, tapi mengalir cepat seperti racun. Beberapa warga mulai bisik-bisik. Bahkan sebagian wali santri mulai menarik anak-anaknya. Takut akhlak burukku menular. Ustadz Salman mencoba menenangkan keadaan. Tapi fitnah lebih cepat menyebar daripada klarifikasi. Bahkan Ajeng, diam-diam menyebar foto lamaku bersama Agus sebelum pernikahan dulu. Tanpa konteks, tanpa penjelasan. Hanya untuk memperkuat bahwa aku perebut. Aku menangis malam itu, bukan karena malu, tapi karena lelah. Aku sudah berusaha membangun semuanya dari awal. Aku sudah mencoba berdamai. Tapi mengapa luka itu terus dikeruk dan ditampilkan? Namun di tengah gelap itu, datang cahaya yang tak kusangka. Fahmi datang malam hari, didampingi gurunya dari pesantren. Di hadapan Ustadz Salman dan beberapa tokoh desa, dia berdiri tegas dan berkata, "Jika ada yang meragukan niat saya, maka saya bersaksi di hadapan Allah. Saya melamar Kartika bukan karena masa lalunya, tapi karena keimanan dan perjuangannya hari ini. Dan saya tahu, wanita yang paling kuat adalah yang bisa bangkit dari kehancuran dengan tetap menjaga kehormatannya." Suasana hening. Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dihargai. Hari itu, sebagian orang mulai membuka mata. Beberapa wali santri datang kembali, memelukku, meminta maaf karena sempat percaya pada kabar yang salah. Aku memaafkan. Karena luka hanya akan sembuh jika dimaafkan, bukan dibalas. Dan untuk pertama kalinya,
Aku membayangkan masa depan lagi. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan harapan. Hari itu datang dengan sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada undangan yang ramai, hanya doa-doa yang mengalir dari hati para santri dan para tetua kampung. Di bawah langit sore yang temaram, aku duduk bersanding dengan Fahmi, lelaki yang Allah pilihkan untukku, bukan karena hartanya, tapi karena kesabarannya. Ijab kabul berlangsung hikmat. Suara Fahmi lantang, tanpa getar, penuh keyakinan. Saat namaku disebut dalam akad, hatiku seperti direkat kembali. Setelah runtuh, patah, dan berkeping-keping, kini Allah mempertemukanku dengan seseorang yang tak melihat bekas luka, melainkan cahaya di baliknya. Setelah acara akad selesai, kami duduk bersisian di serambi rumah tahfiz. Angin desa mengalir pelan, menyejukkan, seolah ikut menyampaikan selamat. Terima kasih telah menerimaku, meski aku datang membawa kisah masa lalu, ucap Fahmi lembut. Aku menatapnya dan menjawab pelan. Dan terima kasih karena engkau tidak menilainya. Karena semua orang bisa jatuh, tapi tidak semua orang diberi kesempatan untuk bangkit. Beberapa hari kemudian, kami memutuskan pindah ke kampung kecil yang lebih tenang. Di sana, Fahmi meneruskan mengajar di pesantren desa, sementara aku mengurus taman pendidikan Al-Quran untuk anak-anak. Kami tidak mengejar dunia, tapi keberkahan hidup. Dan satu hal yang selalu kami jaga, sujud bersama. Kami sepakat, jika ada masalah, kami kembali ke sajadah, bukan saling menyalahkan. Beberapa tahun berlalu, dan Allah anugerahkan kami seorang putra. Aku beri dia nama Ridwan, sebagai pengingat bahwa ridho Allah lah tujuan kami. Kehidupan yang kami jalani memang tidak sempurna, tapi penuh ketulusan. Dan itu lebih dari cukup. Dan untuk kalian yang sedang hancur karena dikhianati, ingatlah, bukan akhir yang kalian alami, tapi awal dari cerita baru yang ditulis Allah dengan tinta takdirnya. Karena aku pernah merasa tak layak dicintai, tapi Allah tunjukkan bahwa cinta yang sejati datang bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu telah melewati luka dengan tetap menjaga iman. Akhirnya, aku pun menemukan suami yang setia, sederhana, dan membahagiakan. Seorang santri desa yang tahu cara memperlakukan wanita seperti seharusnya, dengan adab, bukan sekadar janji. Aku menemukan pelajaran yang sangat berharga setelah diceraikan, karena dikhianati adalah cerita inspiratif tentang perjalanan seorang wanita bernama Kartika yang mengalami kegagalan dalam pernikahannya. Setelah diceraikan dan dikhianati oleh suami yang mengkhianatinya, Kartika menghadapi masa sulit dan menemukan dirinya kembali dalam jalan yang penuh liku. Dalam proses penyembuhan, Kartika belajar untuk memaafkan, membuka hati untuk kesempatan baru, dan menemukan cinta yang sejati dalam diri Fahmi, seorang santri desa yang rendah hati.